Karena motivasi yang terbaik adalah dari diri sendiri. Seribu motivator terhebat pun kalau diberikan, itu kan tidak akan bisa mengubah apapun kalau kita tidak berubah, kan begitu. Artinya penerawangan beliau itu seperti itu. Apanya penerawanganmu ini? Wah, ini naranya bujur-bujur menghancurkan host daripada pojok Bang Dio ini. Kada kawa. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan kawin, saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Pojok Bang Dio bersama Bambang dan Badio. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada kawan kawin yang telah mendukung acara ini, sehingga alhamdulillah kita bisa mencapai 1000 subscribe. Betul. Terima kasih kawan-kawan. Dan terus mendukung channel kami supaya kami bisa berkembang dan menunjukkan hal-hal yang menarik untuk para penonton di channel kita nanti. Iya. Dan kita jelasnya menginformasikan sesuatu yang mungkin ada di tempat Anda atau tidak ada di tempat kami. Iya. Iya. Oke, kalau gitu. Dan hari ini kita juga kedatangan seorang tamu. Iya. Namun sebelum kita memperkenalkan tamu ini, kita buka masker dulu ya Pak ya. Nah, kebetulan tamu kami ini adalah orang Balikpapan juga. Karena biasa Pojok Bang Dio mengangkat orang Balikpapan yang pernah begini begitu dan lain sebagainya. Sudah kalonya mana? Oh iya. Maaf. Saya ingat tagline-nya. Ikan coba ketawa ikan itu nambah. Maaf lah. Sudah kalah. Sudah. Iya, aku kada malu. Narannya sudah Tuhan nih kadang kada ingat. Ikam kenapa ketawa pina anu banar? Enggak biasa. Kayak mulu itu nah. Ketujuh banar ini belum memperkenalkan tamu langsung berkelahi. Iya, monggo Plan. Terlalu banar nih. Oke. Dan saat ini bersama-sama kita seorang kawan saya yang saat ini tinggal di Kota Malang. Beliau bernama Bapak Windy Yonas. Selamat malam, assalamualaikum Mas Windy Yonas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kapan datang dari Malang, Mas? Sudah seminggu di sini. Oh, sudah seminggu. Kalau ulun Jakarta kemarin dari Jakarta, seminggu juga kurang lebih kembali. 2 minggu lah. Biar kelihatan karin kayak itu dah. Iya. Dan kebujuran Bang, bahwa Pak Windy ini dulu beberapa kawan-kawan yang ada di Balikpapan pernah dilatih semacam motivasi, ya pelatihan public speaking lah apalah, tapi memberikan satu motivasi, ya. Nah, dan saat itu juga beliau ada sedikit bisa bermain-main hipnotis ada juga. Berkisah dulu Pak. Saya mau ngomong kenapa dia ngomong? Dia cerita beliau. Sampai yang bercerita. Mungkin ini sudah dijelaskan. Ya enggak perlu cerita lagi. Sudah dijelaskan. Kan sampai sudah cerita. Sudah dijelaskan. Bulikan. Oh, jadi anak bulik berdua. Bulik sudah. Aku biar di sini aja guring. Iya. Ya, ini Mas Windy Yonas apa yang sudah sampaikan sama Mas Badiu. Monggo sampean bercerita. Memberitahu kepada kami. Mungkin di luar sana ada yang tidak tahu. Yang tahu mungkin cuma Mas Kirno sama Mas Badiu. Yang mungkin yang lain tidak tahu, ya kan? Iya, siap. Itu coba sampean cerita. Ceritanya pada zaman dahulu kala. Persis. Itu sudah. Berarti ikut bubuhan komunitas dongeng. Ada yang kampung dongeng. Siapa namanya? Kadijah. Lawan suku Yuli.
Itu. Iya, monggo Mas Jonas. Iya, baik. Ya sebelumnya juga senang ya saya kembali ke sini karena semenjak Covid kan nggak bisa kemana-mana itu. Bujur. Ya hampir mungkin 2 tahunan Ya, 2 jadi, tahunan benar. Jadi banyak yang ya setelah kesini banyak yang berubah lah gitu ya. Bujur. Om Badiu berubah, ya tambah ganteng gitu. Iya. Nomor rekening. Jadi pian sudah muji ulun hendak transfer lagi. Boleh. Monggo lanjut Ya. Mas. Artinya gini, ini memang betul-betul sesuatu yang kesini juga banyak pangling nih. Kemarin juga banyak sesat begitu ya, jalan-jalan karena banyak yang berubah gitu ya. Tapi kada apa-apa, untung Sidin kada aliran sasat. Nah ini yang alih ya. Iya. Tahun berapa sih Mas ninggalin Balikpapan? Ya mungkin awal 2016 kalau tidak salah. 2016. Ya 5 tahunan lebih lah ya. Ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahunan lebih. Ya dulu sering karena masalah kerjaan juga begitu kan ya, sering ngisi di sini balik. Nah semenjak Covid ya otomatis ya semua sulit lah gitu ya, untuk keluar dan sebagainya. Nah jadi ya akhirnya ke Malang saya juga dengan saya panggil Om atau Abah atau aku kah? Kai. Kada apa-apa. Sekalian aja. Lawas kada berdapat kayak ini kalau. Kalau ini kan Om Bambang cocok lah ya. Kalau saya netral aja, panggil Om boleh, Pak boleh. Iya. Jadi begini Kai. Enggak apa-apa, saya nyantai aja. Kalau Kai. Berarti kita ini beban Kai berarti kan. Gimana Bang terus? Iya. Jadi memang karena ya dulu ya bidangnya sebenarnya saya backgroundnya bukan public speaker gitu ya, bukan public speaking. Jadi dulu tuh background saya malah programmer. Ya programmer komputer, kerja di salah satu oil and gas di sini gitu ya. Dan dulu cuma sempat berpikir aja karena ya 10 tahunan lah di dunia IT begitu ya. Cuma berpikir kok komputer ada yang bisa kita perbaiki, bisa kita ini, kenapa kemudian manusia tidak gitu. Nah dari itulah kemudian belajar banyak hal begitu ya, hipnosis itu hanya salah satunya lah gitu ya. Ada NLP dan sebagainya. Nah akhirnya ya tertarik begitu ya, kemudian menekuni bidang people development, pengembangan SDM begitu ya. Ya termasuk dari pemasaran gitu ya, untuk komunikasi dan sebagainya. Nah itu mulai mungkin sekitar tahun kalau tidak salah 2008 saya betul-betul pure terjun begitu ya ke dunia ini gitu ya, ke dunia gelap gitu ya. Mati lampu. Mati lampu kan. Gelap. Sekitar 2008 ya, sekitar 2008. Pure ya. Sebelumnya sudah, cuma masih karena dulu masih kerja jadi ini kalau ini terlalu pure, konsentrasi, tidak terlalu fokus ya. Nah kemudian 2016 memutuskan lah untuk kita cobalah hijrah ke Malang gitu ya, karena ya jujur saya kalah saingan dengan Pak Badiu begitu ya, karena kalau di Balikpapan tuh ya orang gantengnya udah cukup banyak lah gitu ya. Jadi akhirnya saya ngalah. Itulah Mbak Ikam perlu dengar itu. Terus. Enggak apa-apa. Terus kayak ini Pak Windy kan awalnya pian berawal dari seorang IT yang kemudian beralih tertarik dengan human development. Tadi. Itu apa yang pian nanu setelah merubah langkah tadi dari IT ke ini, apakah mengikuti membaca buku atau apa terus memberanikan diri kah atau kayak apa? Sebenarnya dalam dunia pekerjaan memang saya sukanya komunikasi dari dulu begitu ya. Dari saya masih remaja lah gitu ya, dunia komunikasi. Pernah lah remaja pian lah. Sebenarnya ya kalau nggak salah, saya ingat saya, mun kada salah bujur, karena ya saya ingat saya pernah gitu ya. Kayaknya narasumber mulai emosi ya, emosi kayaknya. Tadi saya cuma ngelihat bagaimana tingkat emosinya. Iya, kada apa-apa. Ku hipnotis kenanya. Ya, lanjut Bang. Nah, ya kemudian
ya ketika di perminyakan itu ya ada kesempatan training gitu ya dan sebagainya ya saya ambil kesempatan walaupun kemudian teman-teman nanya kenapa tidak ngambil pelatihan yang di bidangnya gitu kan IT walaupun ya saya sudah secara IT sudah sertifikasi lah gitu ya. Ya saya bilang ya kepingin aja gitu. Nah, akhirnya ternyata ketika sudah menekuni dunia itu ya senang. Ya dengan pengembangan ya banyak hal akhirnya banyak yang bisa kita namanya manusia ya. Betul. Manusia itu kan memang kompleks gitu ya. Kita di ruangan ini bertiga ya punya 3 dunia yang berbeda-beda begitu ya yang tidak pernah sama begitu. Nah, ini yang kemudian tertarik kemudian ditekuni dan dari sinilah akhirnya mengenal banyak orang ya, termasuk Pak Badiu bagaimana begitu ya. Lawan yang narasumber kami nang kemarin mau laulun gini Mas Yonas nih. Ini mungkin dulu kerja di oil company. Tentunya kalau kita bicara masalah finance berarti mencukupi lah kebutuhannya. Lalu mengambil keputusan yang sangat berani ya, mengambil keputusan sangat berani untuk resign dari oil company, berusaha sendiri di yang mungkin sebenarnya sampai juga tahu juga dunia public speaking tadi itu. Ada nggak dilema secara khusus baik itu dari diri sampean, keluarga? Ada pertentangan nggak seperti itu? Iya kalau bicara seperti itu tentu ada gitu ya. Kita tidak kemudian berbicara dunia dunia yang bisa kemudian semua enggak, semua dilalui begitu ya. Jadi ketika kita berubah di satu tempat menuju tempat lain, yang paling terpenting kan mindset kita. Ya, terkadang kenapa orang dari pekerjaan kemudian dia usaha bermasalah ya karena mindsetnya nggak ikut, mindsetnya masih di dunia pekerjaan begitu ya. Ya memang tentunya ada dan ya alhamdulillah bisa diselesaikan ya. Kalau masalah rezeki kan kita bukan hak kita ya. Kita hanya bisa berikhtiar yang ini tapi ya tentunya itu proses lah. Gitu ya. Proses sampai kita memahami seperti itu begitu. Tapi gini Mas Yonas. Kenapa gerak, Bang? Enggak gini. Maksudnya kalau dunia dia kerja nih. Artinya bagi saya nih Bang ya. Pastilah dalam satu kesempatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau seminggu, 2 minggu pasti pergolakan itu kan ada. Betul. Saya belum dapat titiknya nih. Apa ini pergolakannya itu apa Bang gitu loh. Pergolakan sampai udah saya berani putuskan ini dengan segala resikonya saya berani ngambil keputusan ini. Nah, itu Bang untuk beralih dari yang tadi. Itu. Ini serius banget ya dia gitu ya. Karena menarik sekali. Menarik sekali benar. Kita ambil balok-balok. Menarik sekali benar. Tadi untuk sesaat saya seperti berada lagi buat KTP tadi. Jadi serius banget. Memang saya dulu bekas camat juga. Ya tentunya kembali memang kita berada ya di dunia yang semua ya kita katakan tidak ada manusia yang tidak ada masalah gitu betul, ya. Betul, Bang. Orang yang bekerja ya ada masalahnya sendiri, orang yang usaha ada masalahnya sendiri begitu ya. Jadi ketika kita kemudian berdoa meminta sesuatu sebenarnya kan Allah tuh sudah mengasih. Itu sudah plan. Kuncinya itu sudah cluenya. Baik kawan-kawan, belum selesai itu tadi. Belum cluenya tadi itu. Tujuannya setelah pergolakan tadi itu kita berdoa, meminta. Ya itu sudah. Itu sudah Pak sampai terkajut tapi kan. Jadi sudah kan? Belum. Nah, terus Bang Yonas mulai yang tadi fokus sekali itu tahun berapa atau pernah ikut di lembaga mana setelah fokus tadi ikut lembaga mana nih supaya menjadi fokus itu sampai kan nggak mungkin belajar sendiri pergi ke hutan kan nggak mungkin bener nggak pasti kan ada lembaganya atau ada lembaga apa gitu loh betul Mas iya jangan bilang lembaga pemasyarakatan iya tapi jujur ya selama saya ngisi training itu saya gagal dengan 2 orang, Pak Badiu dan Pak Kirno. Sekarang 3 sama-sama. Bukan itu dia jadi trainer juga, ya kan? Ya kan ketemu cuma berdua, sekarang udah 3 sama 3. Nanti berempat sama produser saya loh. Ya. Yoi.
Ya lanjut Bang. Ya tentunya lembaga ya ada lah gitu ya. Sekarang pun ya Pak, kalau dibilang kita lembaga, saya juga kerjasama dengan beberapa lembaga ya, termasuk di Malang, di Surabaya, Jakarta begitu ya. Jadi kalau berbicara misalkan ya, saya kan dunianya luas. Ada yang memang di background pendidikan akademis ya, seperti kampus, seperti sekolah. Itu saya ada kerjasama dengan teman, begitu ya, untuk lembaga itu. Untuk perusahaan juga ada. Ya, untuk kemudian ya independen juga ada. Nanti gitu. Tergantung honornya masuk yang mana begitu ya. Nah, gitu ya. Ini maksudnya tadi ya kan, maksud saya Mas Yonas ini belajarnya di mana gitu loh. Bukan ngasih pelajaran tapi belajarnya di mana. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Terang. Ya kan, akhirnya tambah 3 sama-sama. Bulikanlah. Jangan supan. Jangan bulik. Jangan sama-sama kada haus supan. Ya kan saya ditanya kemarin materinya apa, sudah kita materi hancur aja. Ini kan termasuk bagian dari hancur, Mas. Kalau belajar, kalau belajar ya saya banyak belajar dengan guru-guru ya. Katanya saya pernah dengan Stephen Covey, begitu Singapura. ya. Waktu itu Australia, Australia. Stephen Covey, kemudian di Singapura pernah James neuro-linguistic programming gitu ya, hipnosis dan sebagainya. Saya juga sampai sekarang ya nggak bisa gitu, karena gini, kalau kita dibilang belajar ya, hidup itu penuh dengan pembelajaran begitu ya. Walaupun saya mungkin secara mengisi materi gitu ya dan sebagainya mungkin sering, ya saya tetap mengatakan saya ini juga seorang siswa, seorang santri, seorang murid begitu ya. Hanya kebetulan ilmu itu kan hanya masalah siapa yang duluan tahu saja. Luar biasa. Ya, ketika kita berbagi ya sudah saya tahu, situ tahu gitu kan. Ya udah, ya saya harus belajar lagi gitu kan. Belajar banyak hal. Jadi kalau dibilang ya jujur aja, saya orang yang pertama kali kemudian memacu saya memberi itu ya Stephen Covey waktu itu begitu ya. Artinya inspirasinya memberikan inspirasi sampai dia bilang kalau mau ini begini gitu ya, dan itu semua saya lakukan begitu ya, ketemu ini, ketemu A, ketemu B gitu ya. Ya itulah dunia ya, dunia public speaking ya, dunia kemudian saya tidak katakan hanya motivasi, tapi juga saya juga kadang-kadang tidak begitu suka dibilang motivator begitu ya. Oh, berarti mohon maaf nih, karena tadi Ulun memadakan motivator. Jadi ini kita clear. Jangan. Mungkin provokator saja. Lawan kalkulator. Provokator ya. Dalam provokator dalam artian memberikan motivasi itu pun kadang salah. Ya artinya gini, saya lebih suka ujung-ujungnya motivator. Apa ya? Karena motivasi yang terbaik adalah dari diri sendiri. Seribu motivator terhebat pun kalau diberikan, itu kan tidak akan bisa mengubah apapun kalau kita tidak berubah kan begitu. Jadi saya selalu lebih mengatakan ya, saya cuma sekedar memandu dan guide begitu ya. Jadi ada sebuah cerita gitu ya. Kita cerita dulu ya. Iya, bak kisah. Kita agak jauh aja lah dulu ya. Ayo bejauh. Naik aneh angkot. Jadi ada cerita bahwa ada patung yang di dunia itu terkenal patung David. Ya, patung David itu kan dipahat oleh Michelangelo. Ya tau lah. Pura-pura ninja. Pura-pura ninja itu Michelangelo ya, betul. Ya, tapi Michelangelo adalah seorang seniman. Pintar kemang. Dulu pemerannya. Pemeran kura-kura ninja. Ninjanya hilang, tinggal kura-kura. Ketika waktu itu dia membuat patung itu dari marmer begitu ya. Kemudian orang banyak memuji. Ya, kenapa bisa membuat patung itu, bagaimana caranya dan sebagainya begitu. Nah, apa yang ia katakan? Saya tidak membuat patung begitu ya. Patung itu sudah ada di dalam batu tersebut begitu ya. Saya cuma melakukan membuang hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Artinya apa? Bukan motivatornya lah yang hebat begitu, tapi kemauan dari dalam sendiri itu yang kemudian dia mau berubah.
Ya. Ya, termasuk orang yang sakit ya. Sehebat apapun dokter ya, selama dia tidak mengikuti, dia tidak mau sembuh ya dia tidak akan sembuh begitu kan. Jadi ya, saya lebih kepada kita ya sekedar guide saja lah. Kita memandu, membimbing dan sebagainya. Yang membuang yang tadi itu ya. Yang membuang ya marmer tadi yang tidak perlu gitu kan. Sehingga menjadi patung David Iya. tadi kan. Iya, betul. Patung itu ada. Stop talking start apa? Start konyu. Stop talking start doing. Apalah artinya? Aku juga baca juga di belakang. Iya kan? Sampean tambah 3 orang sampean. Banyak contekan. Iya, makanya. Tahu gitu nggak usah buat catatan. Itu believe in yourself. Di belakang pian gue itu. Nah, kemudian tetapi lah kalau kita melihat dari yang dikatakan oleh Pak Windy Yonas, memang beliau ini tidak mau dikatakan motivator. Yang jar ikam tadi ujung-ujungnya memang motivator. Iya. Nah, mau kayak apa juga tetap bunyinya kayak gitu. Iya. Mau 1000 motivator tergantung diri sendiri, bujur. Tetapi perlu itu motivator untuk mengingatkan. Terkadang manusia ini kan lupa. Karena di dalam hadis juga mengatakan al-insanu mahalul hatta iwan nisyan. Siap. Bahwa manusia itu tidak luput dari salah dan hilap, ya termasuk lupa itu tadi. Betul, ya kan? betul. Nah, salah satunya mungkin yang mengingatkan motivator, ustadz, pandita atau apa. Seperti itu. Betul, berarti betul. Nah, Pak Windy, pada saat pian belajar dengan berbagai orang, dengan orang yang di luar, orang yang ini, ya kita tahu apakah ada standar untuk memberikan satu tahapan-tahapannya kayak itu, Pak Windy? Tahapan untuk memberikan satu motivasi. Ya, kira-kira gini maksudnya. Coba ikan bahasakan. Coba. Maksudnya Mas Badiu, kenapa? Aku anak dengar juga. Dari situ aja. Oh, sini aja. Kan ada ini. Kalau ingat aku. Ini sudah serius. Mungkin macam begini. Ada nggak standarisasi ketika sudah mulai level berapa kita baru boleh memberikan motivasi ke orang lain? Sederhananya seperti itu, Mas. Iya. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Kayak itulah. Bujur lah gitu. Iya. Bujur. Nah, karena aku bekawan. Ngali kena bekelahi. Kira-kira gitu. Mungkin pada level keberapa boleh kita memberikan motivasi setelah kita belajar ini, Mas, maksudnya. Iya. Ya sebenarnya ketika jadi manusia itu ya tentunya ketika dia baru lahir ya sampai kemudian dia meninggal ya tentunya selalu diberi motivasi. Bahkan dari dia lahir hanya saja bentuknya kan berbeda sampai dia ditalkinkan kan juga beda. Disuruh memandu seperti itu begitu ya. Hanya saja nanti ya sebenarnya semua sama, komunikasi itu sama gitu ya. Komunikasi adalah menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan. Hanya saja bahasanya, tekniknya, sikapnya yang berbeda. Gitu ya. Dari masing-masing orang. Dari masing-masing orang, usia, background pendidikan dan sebagainya tentunya akan berbeda. Nah, terkadang kan kita itu di Indonesia ini gitu ya. Saya katakan memang kita banyak orang pintar. Pintar apapun gitu ya. Tapi yang sering terjadi adalah tidak menguasai teknik komunikasi. Itu. Jadi disamaratakan begitu. Dari pendidikan dan sebagainya. Nah, karena gini, ilmu dengan komunikasi kan ini dua dunia yang sebenarnya juga berbeda. Ya, orang yang pintar dari sains misalkan, belum tentu dia bisa mentransfer apa isi kepalanya kepada orang lain. Karena komunikasinya itu perlu ilmu sendiri, itu komunikasi begitu ya. Benar. Kita dengan anak yang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Pak Badiu juga begitu dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu komunikasinya berbeda. Berbahaya. Kenapa? Muntungnya. Misalnya istri pertama, kedua, ketiga, ini ada anakku. Kira gini ku nonton kayak apa ikam? Kada kawa ini. Artinya penerawangan beliau itu seperti itu. Apanya penerawanganmu ini? Wah, ini naranya bujur-bujur menghancurkan host daripada pojok Bang Dio ini. Kada kawa. No.
Mungkin komunikasi untuk anak pertama, anak kedua. Betul. Iya. Harus kali wavelength. Untungnya Nena. Iya sudah. Oh iya. Jadi apa Windy, dalam artian dengan kita berkomunikasi itu istilahnya melihat daripada usia, kemudian strata sosialnya mungkin lah. Ya semua banyak hal gitu gitu. Bini kedua pian di mana? Biar aja. Mas Windy. Ini diedit kan? Mas Windy. Mas Windy kan juga saya informasi dari Mas Badiu, dari Mas Kirno, saya disuruh baca ini katanya gitu. Nah di situ Mas Windy juga ke lembaga-lembaga, maksudnya ke lembaga pemerintahan, ke instansi pemerintah maupun swasta, TNI, Polri. Apa yang sering sampean sampaikan? Nah, ini artinya berbeda. Kalau sampean berbicara pada grade 1 begini, grade 2 begini, grade 3 begini, atau sama semua nih penyampaiannya. Nah, yang sering sampean sampaikan dalam hal seperti itu ke lembaga-lembaga itu apa sih, Mas? Iya. Terlepas dari TNI, Polri atau apapun gitu ya. Secara yang sering saya sampaikan terutama saat sekarang itu lebih kepada personality atau kepribadian atau kalau orang lain bilang karakter. Kenapa? Jujur aja ya, sejak COVID ini kan mengubah jujur saja. Berarti kemarin kada jujur. Masuk ini tadi yang berpandir itu gerigitan. Iya, sabar. Iya. Enggak boleh gitu, sabar. Oh, enggak boleh lah. Enggak boleh. Nanti diambil rambutannya loh. Bawa rambutannya. Ya, oke, lanjut. Bilang jujur nggak boleh ya? Nggak usah ya. Nanti daripada diprotes Mas Badiu lagi kan? Iya, nggak enak gitu kan? Jejer. Jadi begini, sejak COVID gitu ya, sejak COVID itu kan ini mengubah semua tatanan kita gitu ya. Apalagi dunia internet yang begitu sangat tinggi gitu ya. Nah, kita tidak katakan bahwa sekarang generasi sekarang ya orang-orang sekarang ya mungkin kalau Pak Badiu, Pak Bambang itu kan istilahnya generasi akhir lah gitu ya. Generasi yang terbatas, limited edition. Limited nyamannya pada generasi terakhir. Anak pada bau tanah. Kalau produser kami generasi apa? Coba sambat. Sayangi produser. Ini belum selesai. Sampai selesai. Oh iya. Sampai selesai. Ya. Lawas-lawas mendidih juga Ini materinya sampai berapa Sudah habis ini selesai. Oh, habis ini selesai. Ya, lanjut. Jadi kalau Pak Badiu, Pak Bambang kan generasi terakhir yang pernah merasakan tidak ada teknologi gitu. Betul. Iya. Ya kemudian mengalami transisi dan sekarang ada teknologi gitu ya. Tapi banyak generasi yang memang hidup di dalam dunia itu. Ya dunia di mana ilmu itu kalau dulu kita belajar kan harus beli buku ya, kemudian ke toko buku baru kita cari dan sebagainya. Sekarang semua serba ada. Jadi kalau kita katakan apa yang semua bisa diajarkan di dunia internet, semua bisa diajarkan di dunia medsos, semua bisa diajarkan sekarang. Tapi ada satu yang tidak bisa mereka ajarkan gitu. Ya yaitu bagaimana karakter, bagaimana attitude, sikap begitu ya. Karena orang itu kan sukses karena 3. Ya pertama memang skill. Knowledge dan yang paling utama adalah attitude, sikap. Karakter, personality. Orang kalau orang Banjar bilang bungul begitulah ya. Bungul tapi muhanya jangan kaku. Iya. Istilah Banjar ke sana aja. Coba ulangi. Samping kan. Jadi kalau bungul, itu. Setuju. Esok dikiau lagi produser. Nanti bawa rambutan lagi. Jadi apa istilahnya ya? Walaupun dia bungul lah istilahnya. Tapi dia punya sikap yang bagus, punya apa istilahnya dengan orang lain ini itu masih lebih bisa hidup begitu. Ya daripada orang yang pintar tapi dia tidak punya karakter, tidak punya adab begitu kan. Kayaknya pengalaman pribadi Pak Bani. Karena tadi saya katakan jujur aja tidak semua yang saya berikan juga berhasil. Pak Badiu contohnya begitu. Ada berhasil. Karena tadi itu sama temannya Mas Kirno sih soalnya. Nah, ya itu tadi saya bilang Mas Yonas. Kemudian
kalau kita sampai memberikan pelatihan di anggaplah sekarang TNI Polri, TNI Polri ya. Nah, yang membuat mereka kan kalau TNI Polri kan sudah memang dididik sedemikian rupa. Iya. Betul-betul disiplinnya segala macam. Nah, terus sampai nambahin apanya lagi di situ? Ya nambahin mana yang kurang saja. Iya, apa itu? Ngangkat ranselnya. Ya, jadi gini. Apa sih? Kamu kenapa menambah? Saya tidak katakan menambahkan ya. Mungkin begini. Ada hal apa lagi yang yang benar. dipoles lah. Ya dipoles. Karena bisa jadi ya memang lembaga itu saya tidak katakan kurang begitu ya. Tapi ya, ini adalah dunia yang dinamis sekarang ini begitu ya. Ya itu tadi kita katakan sekarang dunia yang selalu berubah. Ya, jadi mungkin saya hanya sekedar atau mungkin memberikan update. Update bagaimana karena terutama kalau dunia pendidikan ya, apakah itu kampus, apakah sekolah, dunia apapun yang pendidikan itu kan kita tidak bisa mendidik sebagaimana dulu kita dididik begitu kan ya, otomatis harus berubah begitu ya. Nah, inilah yang kemudian ya saya berikan update. Update dan kita berikan guide-nya seperti apa. Nah, itu yang oh ya kan artinya bahwa bapak-bapak kita, bapak-bapak atau remaja-remaja yang di TNI Polri kan perlu update juga update sesuatu bahwa perkembangan dunia seperti ini. Jadi walaupun beliau bertugas sebagai TNI, sebagai Polri, ada hal baru yang mereka juga harus tahu. Kita saling sharing lah ya gitu ya. Kita saling belajar ya. Semua adalah guru. Iya. Karena ketika setiap saya memberi materi dan sebagainya, saya selalu ada ilmu baru yang saya dapat. Termasuk ketika berada di sini banyak ilmu baru yang saya dapat begitu ya. Jadi dari Pak Badiu begitu ya. Tadi dikasih trik bagaimana menambah lagi begitu kan. Iya, betul. Kan itu masih Enggak, maksudnya menambah income, pemasukan. Yang tujuannya untuk menambah juga. Iya, betul. Setuju saya, Mas. Betul, Mas Jonas. Iya. Kamu aja berdua bisa aman. Aku boleh gerigitannya. Kamu bekawal ya malah. Nah, Pak Windy Yunas. Biasa kan ada satu perbedaan bahwa Pian bisa masuk memberikan satu masukan atau kalau dikatakan motivator kadang-kadang ya satu masukan atau satu yang semangat. Apakah ada perbedaan antara militer dan orang umum? Ya. Ada. Mulai sudah ada. Mulai bual-bual sudah. Kan ditanya ada. Ada. Nah, maksudnya itu perbedaannya di mana? Oh, itu. Karena tanya tadi kalau ditanya ada. Karena ini memang tapak rasanya. Kan sesuai pertanyaan. Ada. Menaku bepadat. Seandainya tidak ada gitu. Emang belikan mah. Allah. Jadi gitu ya. Perbedaannya gimana, Pak? Karena kan kalau kita pinginnya orang swasta atau di luar militer sukses kayak itu istilahnya lah. Kalau di militer kayak apa ini? Sementara kan ada anunya. Ya sebenarnya kalau dibilang perbedaan itu hanya masalah perbedaan dari treatment ya, dari cara penanganan gitu ya. Mungkin militer mereka punya, karena memang dunia militer itu kan adalah memang dunia sistem komando begitu ya. Sistem yang memang harus terorganisir dari atas ke bawah. Kan ketika perusahaan pun mungkin akan maksudnya tidak seketat itu begitu ya. Berarti ya, tapi apapun itu ya, mau militer, mau perusahaan, mau sekolah, mau keluarga begitu ya. Itu sebenarnya sama, satu adalah kita memahami tujuan untuk berada di situ, itu dulu ya. Jadi ketika berada dimanapun ya, saya memberikan ke sekolah ya, ke lembaga, kemudian perusahaan, apakah kemudian ke militer atau dan sebagainya, tentunya yang kita kembalikan adalah ke masing-masing tujuan mereka untuk ada di situ apa. Begitu ya. Banyak anak-anak kita contoh yang sekolah begitu ya. Mereka malas-malesan untuk sekolah gitu ya, untuk bolos begitu ya dan sebagainya. Dulu kan nggak pernah bolos kan? Aku. Alhamdulillah enggak kan. Jadi waktu aku masuk gurunya bolos. Jadi kenapa mereka anak-anak sekarang melakukan seperti itu? Karena mereka tidak tahu tujuan mereka
untuk sekolah itu seperti apa, ya. Dan yang diperparah dengan paradigma itu adalah sekolah yang nanti lulus dapat ijazah, dapat pekerjaan. Padahal kan tidak seperti itu. Sekolah memang jujur ya, sekarang itu sekolah bukan sumber ilmu, tapi adalah bagaimana sekolah bisa memberikan anak itu untuk beradaptasi dengan masa depannya, kan begitu. Jadi memang tujuan termasuk keluarga begitu ya, dan sebagainya seperti itulah. Ya, jadi yang kita tekankan kepada tujuan akhir, tujuan sukses mereka seperti apa di situ. Kalau enggak sulit. Nah, kalau misalnya hal tersulit apa sebenarnya yang sampai hadapi di lapangan, Mas Windy, hal sulit apa yang sampai dapat ketika memberikan semacam kayak motivasi atau penyampaian hal-hal baik tadi, seperti mungkin dari SMP, SMA atau di instansi, hal sulit apa sih sebenarnya yang sering ketemu itu apa? Iya, sebenarnya gini, kalau dibilang sulit itu justru hal tersulit kita itu kan di keluarga. Kalau kita memberikan, ya kita di luar, kita kan tidak punya secara ini kan beban apapun untuk merubah. Ya, kita di sekolah ya kita hanya menyampaikan. Ya, kita di kemudian di instansi kita hanya menyampaikan. Perkara berubah atau tidak kita kan bukan di ranah itu. Justru tantangan terbesar saya katakan ya kita semualah gitu ya. Semua kita ngerasakan tantangan terbesar ada di keluarga, di rumah tangga, karena gitu. Disinilah kita harus membentuk anak kita gitu ya. Kalau kita kan istri, kalau beliau istri begitu ya. Untuk memang menjadi produser sebuah Pak Bakas ban itu motor hendak kukatik kayaknya. Ya jadi saya katakan yang paling sulit adalah justru kita dalam rumah tangga begitu. Kenapa? Orang bisa sukses di pekerjaan, orang bisa sukses di apapun kalau memang rata-rata keluarganya juga bagus begitu. Tapi orang bisa gagal, orang bisa korup begitu ya, korupsi, orang bisa apapun gitu ya, karena biasanya bermasalah di sisi ini. Justru saya katakan yang terberat bagi saya mungkin ya, yang paling besar tantangannya ya memang di keluarga, karena yang kita tantangannya ya tadi harus jauh dari api neraka kan gitu, menjaga keluarga kita, anak kita, istri kita dari api neraka. Nah itu saya katakan yang justru tantangan terberat kita di situ. Saya ya pribadi kalau yang menarik tadi sampean bilang, tugas saya menyampaikan bla 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 bla, selesai. Nah, parameternya seperti apa, Bang? Kalau ketika sampean diundang si A, parameternya apa ini? Ini berhasil atau tidak? Karena kan sampean tugasnya menyampaikan toh. Nah, kan artinya bahwa sampean memberikan itu kan harus ada goalnya toh. Ya, betul. Gitu. Nah, itu nanti kembali sih sebenarnya tergantung dari ketika saya dipanggil, nanti saya sebagai apa? Kalau saya sebagai tadi narasumber seminar ya berarti saya hanya menyampaikan. Tapi kalau saya diminta juga narasumber, kemudian coach, kemudian ini tentunya seperti itu. Misalkan ya, saya dipanggil untuk marketing, sales marketing. Jadi seandainya saya diminta untuk sebagai narasumber saja saya berikan. Tapi kalau saya tanpa kemudian ada beban. Betul, karena memang saya ranahnya itu sebatas itu. Tapi kalau kemudian misalkan coach ya untuk sales marketing ya, saya kan selain kepada sales force-nya sebagai ininya, saya juga akan memberikan kepada manajemen seperti ini goal, kemudian KPI key performance indicatornya seperti apa, kita akan capai seperti apa, goalnya seperti apa, baru kita berikan secara teknis. Jadi tergantung sebenarnya permintaan karena kita kan tergantung callingan tergantung calling. Berarti si Dini termasuk pria panggilan. Iya, kita pria panggilan. Iya, menarik sekali, Plan. Artinya bahwa kalau mau mencapai goal ya ini tahapannya seperti ini. Betul. Ada pelatihan, ada ini, ada itu segala macam sampai program-program mungkin dari perusahaan tersebut untuk mencapai goalnya. Mas Windy bisa lakukan ya seperti itu ya. Kan sebenarnya kalau kita katakan dalam suatu institusi itu kan sukses sebuah institusi kan itu karena pertama kan ada kemudian ada mesinnya, ada perangkatnya, begitu ya. Kemudian ada sistem dan yang juga terpenting adalah atmosfernya, begitu kan. Jadi, luar angkasa. Luar angkasa, atmosfer. Artinya atmosfer itu. Luar angkasa, Plan.
Atmosfer itu adanya di luar angkasa. Iyalah. Atmosfer di bumi. Ya, itu kan ini loh. Angkasa dan bumi ini. Iya. Ada apa Bang? Ku kawali kamu mul. Jadi gini, ya pertama apa ya, sebuah institusi dan sebagainya itu pertama kan ada orang-orangnya. Ya ada orang-orang yang bekerja di situ, berusaha di situ. Kemudian ada mesin atau infrastrukturnya, ada kantor, komputer dan sebagainya. Kemudian ada sistem yang mengatur. Dan yang kemudian juga sangat penting adalah kalau saya katakan atmosfernya atau yang membentuk sebuah kebiasaan. Ya, contoh Jepang atmosfernya berbeda. Orang-orang Jepang dengan Indonesia dalam bekerja. Ini atmosfer bekerjanya begitu ya. Kalau orang Jepang bisa jadi mereka betul-betul ngantri, betul-betul waktu itu tepat begitu ya. Kalau kemudian di Indonesia kan berbeda. saya maaf, ada yang menarik gitu ya. Saya punya teman orang Australia begitu ya. Dia mualaf. Waktu itu ingat saya bulan Ramadan, dia tanya, "Windy, saya tahu orang Indonesia itu tepat waktu kalau apa?" Saya bilang apa? Tepat waktu kalau pada saat buka puasa. Iya, betul. Jadi buka puasa itu pada saat habis sahur sudah mikir mau bukanya apa. Ya, baru di planning. Sudah di planning, bahkan belum beduk aja sudah duduk berapa jam sebelumnya gitu kan. Iya. Saking disiplinnya. Dan selebihnya kadang-kadang sulit begitu. Betul. Ya, nah inilah atmosfer ya. Atmosfer yang kemudian saya katakan pertama tidak ada manusia yang tidak bisa berubah ya. Nah, inilah yang harus kita membantu itu terus harus digali terus. Satria baja hitam aja berubah. Kalau bujur Avenger aja berubah ya kan. Nah, Muhyiddin berubah juga kan. Nah, terus Mas Windy, artinya kan pada saat kita katakanlah apakah kita hanya memberikan sebuah materi itu tidak terlalu hanya sekedar langsung memberikan saja tanpa ada, tapi yang coach tadi lah yang lumayan agak karena progresnya itu lumayan apanya? Lumayan bayarnya, bayarannya, terus lumayan bebannya juga. Iya. Karena di saat kan harus ke manajemen kita memberi juga perkembangan yang ini juga rahasianya kita berikan juga ke untuk level bawahnya lah ya, untuk semua kita. Nah, berarti ya kayak pian nih ya harus dinamis istilahnya kan? Iya. Untuk bujur. Dinamis dinamis. Dinamis, iya. Pinanya kadang ngerti betul. Kok bingung? Bukan begini. Saya kan ngeliat podcast ini cukup banyak ya. Itu kemudian saya lihat beliau itu pakai bahasa Inggris, saya excited, kagum begitu ya. Ternyata bisa. Subhanallah. In your salad. Ya kalau itulah bang. Jadi kita berdua itu sudah terhipnotis. Iya, dengan tadi itu begitu. Iya. Jadi betul-betul. Iyalah. Betul. Assalamualaikum kenapa kayak itu kayak mau lulun. Udah ini Bang Wendy maksudku plan. Nah, sekarang Bang Wendy, ini kegelisahan kami berdua nih. Bujur. Kegelisahan kami berdua. Bujur. Ya. Baluan. Nah, sebenarnya apa ini mungkin di penghujung kita. Ya. Apa sih sebenarnya yang menarik dari seorang Windy Yonas dengan metodenya sampai orang memanggil Windy Yonas ke instansi-instansi untuk memberikan motivasi? Iya. Wah, ini pertanyaan yang berat. Jangan berat-berat. Pertanyaan yang berat. Jawabannya harus berat juga. Harus berat juga. Iya. Jadi harus serius. Ya. Iya. Jadi serius. Kita serius. Aku serius Bang. Ya, jadi gini, sebenarnya saya tidak katakan ya kita masing-masing ya, setiap kita adalah unik. Ya, Pak Badiu adalah unik, Pak Bambang unik, kita masing-masing unik begitu ya. Dengan ilmu yang sama dan sebagainya, tentunya nanti kemasan yang berbeda. Pak Badiu pun memberikan training juga nanti akan berbeda begitu ya. Jadi saya katakan kenapa perusahaan mau memanggil dan sebagainya, karena saya lebih banyak menyentuh dari sisi yang fundamental, yang esensi. Jadi dari sisi teknik, trik dan sebagainya, insya Allah saya juga tahu begitu ya. Teknik pemasaran, teknik komunikasi, teknik dan sebagainya, insya Allah saya tahu. Ya, manajemen dan sebagainya. Tapi terkadang itu saja tidak cukup. Ya, contoh sederhana, ada orang diberi motivasi, ayo untuk usaha dan sebagainya gitu ya. Kemudian diberikan motivasi, pindahlah dia jadi usaha.
Apakah kemudian itu selesai? Enggak selesai. Banyak masalah begitu ya. Menemukan masalah baru. Ya, karena apa? Karena dasarnya tidak dibentuk. Nah, kalau saya lebih banyak pertama yang saya benahi dulu adalah pasti dari sisi mindset. Ya, dari sisi mindset. Kenapa? Kalau mindsetnya sudah berubah, saya pikir teknik apapun dia akan bisa menyesuaikan. Ya. Jadi sebelum misalkan dia ini bekerja, sebelum dia menjadi seorang pengusaha, apa yang perlu dibenahi bukan modal, bukan cara menjual, bukan kemudian mau jualan apa, bukan, tapi mindsetnya dulu. Mindsetnya dia jadi pengusaha. Ya kadang-kadang ini ketinggalan begitu. Ya dia kesini tapi ininya mindsetnya ketinggalan. Ya. Nah termasuk dalam dunia apapun pendidikan dan sebagainya ini mindsetnya harus segera dirubah. Ya. Kalau mindset dirubah, insya Allah semua akan bisa berubah begitu ya. Itulah yang kemudian saya berikan begitu ya kepada orang-orang yang kalau sudah saya katakan oke, silakan, yang penting berubah. Kalau itu sudah berubah, insya Allah sebagian besar masalah itu sudah akan bisa terselesaikan. Berikutnya adalah tekniknya. Tapi setelah itu bisa begitu. Tapi yang jadi benang merahnya yang menjadi keunggulan beliau ini, Mas Badiou, kenapa beliau sampai bisa menjalin relasi segitu banyaknya adalah metode beliau yang menjadi unggulan itu adalah yang tadi disampaikan adalah perubahan cara berpikir. Itu dulu yang disentuh sama beliau. Yang mindset tadi ya Bang ya. Iya, betul. Tadi itu dulu. Yang menyentuh paling dasar adalah merubah mindset, mau jadi apa ketika cara berpikir kita tidak sesuai ya nggak jadi apa-apa juga. Kira-kira betul, ya, Bang. Betul. Iya. Bang Yonas. Terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak sudah hadir di pojok Bang Dio. Sudah kan bulik? Mau bulikan ya? Nah, nanti kita makan rambutan dulu lah. Makan rambutan. atau takut? Kalau diperpanjang takut? Enggak, kalau saya enggak. Kalau saudara saya jangan. Kenapa nyampen? Ya, Mas Yonas terima kasih banyak dari pojok Bang Dio Production dan CND Production juga mengucapkan terima kasih dari Malang menyempatkan diri datang ke Balikpapan walaupun sebenarnya ada kegiatan di luar sana menyempatkan untuk bisa hadir bersama-sama kami menjelaskan, memberikan motivasi, memberikan sesuatu kepada rekan-rekan pojok Bang Dio di channel kita nanti. Siap. Terima kasih banyak Mas Yonas. Sama-sama. Salam dengan keluarga. Terima kasih ilmunya luar biasa. Saya terima kasih buat Pak Bambang, Pak Badiou dan seluruh tim. Bambang Badiou gitu ya. Alhamdulillah bisa bertemu Pak Windila. Terima kasih. Ini Mas Badiou ada sedikit kenang-kenangan. Jadi biar mengenang pojok Bang Dio di Malang sana atau kawan-kawan yang ada di Malang diinformasikan. Jadi terharu. Kado usah dibari. Kami enggak butuh haruan sampean. Haruan itu iwak anu nasi kenden. Ini Pak, kami tidak butuh itu Bang. Kami hanya butuh 10 subscribe. Tenang, saya sudah subscribe 10 kali. 10 kali. Seikuran itu sekali aja. Temannya yang 10. Yang 10. Saya subscribe, unsubscribe lagi 10 kali. Makanya berkurang-kurang. Ini sudah plan. Iya. Makasih banyak ya Mas. Siap, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Insyaallah. Kita barian persembahan Mas Windy. Ini persembahan yang bisa diingat untuk di Malang karena di Malang mungkin untuk melihat Madihin itu agak sulit. Ini aja Madihin yang ulun bawakan Madihin KW lah. Tetapi yang penting bisa menghibur. Nah, ya. Dengarilah. Insyaallah, amin. Ayo. Ikan bujur. Orang baru menapai, jangan kenapa. Ini melanggar aturan Madihinan. Iya, kan? Terkajut kita. Tak kira sampai kaget benar. Benar. Bujuran kaget. Bujuran Pak Windy aja kaget. Ya, kita cobalah. Jadi jam Malang jadi
Enggak, ke Malang besok hari apa? Insya Allah tanggal 25 mungkin. 25 ya. Oh. Kawal handap maju jadi Malang tanggal berapa? Bingung tau lah. Mun ikam aja kada jadi aku main. Ya kan kawal baik nah. Iya. Silakan Mas. Yang ada Pak Windy lah. Kalau Pak Bambang rumah di sini Pak. Di Parak. Di sini. Kalau ulun di belakang biin ini tuh. Ya, nah, jadi ulun itu kan waktu ambil rumah di sana waktu Purus Dabah, pian bujur bahari banjir di sana. Enggak sudah belanja. Oh, kada, sudah nyaman, sudah ada bosam. Itu bagusnya ya kan? Iya, Belikan. Orang ini jadi gara-gara makanya. Ya usah kada usah lah. Oke kawan kawin. Karena kacau pikiran diganggu oleh makhluk halus dan makhluk gelap ini. Tapi alhamdulillah kita merasa senang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kehilapan. Sampai jumpa di pojok Bang Diu bersama kami dan Pak Windy Yonas.